Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngaji Ringan ya. Dan teman-teman semuanya, di hari ini kita kembali untuk meneruskan materi yang kemarin, yaitu syarat diterimanya syahadat kita ya. Setelah kemarin kita mempelajari yaitu materi pertama yang berjudul syahadat, kita sekarang kembali dengan masih berkutat dalam materi yang kedua, yaitu syarat diterimanya syahadat ya. Langsung aja kita buka, teman-teman langsung dapat sambil membaca ya. Di situ sudah kita berikan yaitu materinya ya. Setelah membaca pembahasan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa syahadat bukanlah hal yang sepele yang mengandung konsekuensi yang demikian besar di hadapan Allah Ta'ala. Maka kita perlu memperkokoh syahadat kita agar diterima oleh Allah Ta'ala. Berikut ini syarat-syaratnya. Yang pertama, syahadat harus didasari dengan ilmu yang menghilangkan kejahilan. Syahadat yang kita ucapkan harus didasari pengetahuan dan pemahaman, yakni tidak ada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menetapkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang dapat diibadahi dengan sebenarnya ya. Syahadat pun yang kita ucapkan itu harus menghilangkan kejahilan ya, jahil atau bodoh terhadap makna ini. Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, wa'lam annahu la ilaha illallahu wastaghfir lidzanbika walil mu'minina wal mu'minati wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswakum. Yang artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang yang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Quran Surat Muhammad, Quran Surat ke-47 ayat 19. Ya, itu ya ayat yang pertama yang menegaskan tentang syahadat, yaitu Quran Surat Muhammad, Quran Surat ke-47 ayat 19 ya. Dan yang kedua, ada Rasulullah yang bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallahu dakhalal jannah. Barang siapa mati dalam keadaan mengetahui bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim ya. Di sini ditampilkan dan juga di ayat ini tentunya, barang siapa yang mati dalam keadaan mengetahui bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dia akan masuk surga. Artinya apa? Artinya bahasanya kita sebagai seorang muslim harus mengetahui bahasanya tidak ada yang benar disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa orang itu ya, yang mengetahui bahwa ini sesembahan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ada janji surga ya, dia akan masuk surga. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Oke. Lah, selanjutnya teman-teman lihat lagi yang kedua, ini ada syahadat. Syahadat harus didasari dengan keyakinan yang menghilangkan keraguan. Nah, artinya syahadat yang diucapkan benar-benar lahir dari keyakinan ya. Tidak boleh panjenengan semuanya bila sudah mengucapkan kalimat syahadat ini hanya ikut-ikutan. Nah, itu tidak boleh ya. Bila panjenengan sudah mengucapkan kalimat syahadat, berarti harus yakin dari dalam hati panjenengan semuanya, dan sama sekali tidak dibarengi keraguan-raguan ya. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minina alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu
bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Terkandung dalam Quran Surat Al-Hujurat, Quran Surat ke-49 ayat 15. Ada lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Asyhadu alla ilaha illallah wa ani rasulullahi la yalqallahi bihima abadun ghairu saking fihima illa dakhalal jannah. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah. Tidak ada seorang hamba pun yang bertemu Allah, meninggal dunia dengan membawa keduanya, syahadat, dalam keadaan tidak ragu-ragu kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim nomor 147. Yang ketiga teman-teman, syahadat harus didasari dengan keikhlasan, ya. Di sini keikhlasan itu tentunya artinya adalah kemurnian iman yang menghilangkan kesyirikan, ya. Keyakinan mengenai keesaan Allah itu pun harus dilandasi keikhlasan atau kemurnian di dalam hati bahwa hanya Allah lah yang ia jadikan sebagai ilah. Tiada sekutu, tiada sesuatu pun yang dapat menyamainya. Keikhlasan seperti ini akan menghilangkan syirik kepada sesuatu apapun juga, ya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha makhlisina lahudina khunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Terkandung dalam Quran Surat Al-Bayyinah, Quran Surat ke-98 ayat 5. Ya, jadi mereka di sini padahal mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus, ya. Berarti ini seorang Islam itu disuruh menyembah Allah dan memberikan ketaatannya kepada Allah, ya, padanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, ya. Jangan lupa sholat dan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Nah, ini dikatakan yang seperti itu, ya. Berarti menyembah Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat di sini yang disebut agama yang lurus dalam Quran Surat Al-Bayyinah, Quran Surat ke-98 ayat 5. Nah, ini juga ada hadis Rasulullah, ya, dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as'adun nasi bisafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalison min qablihi au nafsih. Ya, artinya orang yang berbahagia karena mendapat syafaatku pada hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dalam hatinya atau dirinya. Diriwayatkan oleh Bukhari. Yang keempat teman-teman, syahadat harus didasari dengan kejujuran yang menghilangkan kedustaan. Artinya apa? Yang diucapkan oleh lisan harus sesuai dengan apa yang terdapat di dalam hati. Karena jika lisannya mengucapkan syahadat tapi hatinya meyakini
sesuatu yang lain atau bertentangan dengan syahadat itu, maka ia merupakan orang yang munafik ya. Jadi kalau panjenengan ya umat muslim yang sudah bersyahadat itu hatinya juga harus lempeng, harus lurus, yaitu harus meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau misalnya ada yang lain atau bermaksud lain, sudah mengucapkan syahadat tapi dalam hatinya masih ada sesuatu yang lain yang bertentangan dengan syahadat, maka disebutkan di sini bahwa orang itu mempunyai sifat munafik. Oke. Nah, ini selanjutnya ada firman Allah ya, dalam Al-Quran, yaitu Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minina yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yaqta'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Artinya di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. Terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah, Quran surat kedua ayat 8-9. Nah, di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka bilang bahwa mereka beriman, tapi sesungguhnya mereka adalah orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar ya. Nah, ini juga tidak boleh teman-teman ya. Jika panjenengan sudah beriman kepada Allah, ya sudah, tidak boleh panjenengan sekalipun bilang beriman pada Allah namun hati panjenengan beda ya. Lihatlah bagaimana syahadat orang munafik ditolak Allah Ta'ala karena tidak dilandasi kejujuran, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, idza ja'akal munafiquna qalu nafsahu innaka la rasulullahi wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafikina lakadzibun. Artinya, apabila orang-orang munafik datang padamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Yaitu terkandung dalam Quran surat Al-Munafikun, Quran surat ke-63 ayat 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min ahadin yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi illa karamallahu alan nar. Artinya, tidak seorang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya dengan kejujuran dalam hatinya, kecuali Allah akan mengharamkan neraka baginya. Nah, ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari. Oke teman-teman, itu adalah materi yang sambungan dari yang kemarin, yaitu materi syahadatain, yang sekarang disambung dengan syarat diterimanya syahadat ya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini menjadikan kita mengetahui dan menjadikan materi ini pengalaman yang berarti dan juga pengalaman yang sangat baik yang harus kita berikan atensi pada syahadat kita masing-masing. Mudah-mudahan teman-teman juga syahadatnya baik dan semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat, saya akhiri dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.